Nah, di pertemuan ini Bapak dan Ibu, kamu ingin menggarisbawahi lapang dan hati-hatinya ulama membahas soal sumber rasa kiwa nan banamo makanan. Yaitu salah satunya pembahasan binatang yang haram dimakan atau tidak haram. Yang unik adalah di hadis nomor 1237 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kata beliau, kullu dzinabin minas siba' fa akluhu haram. Saya ulang, kullu dzinabin minas siba' fa akluhu haram. Kullu setiap atau semua, zi yang memiliki, nabin taring, min dari as-siba' binatang buas, fa akluhu maka memakannya haramun haram. Jadi kullu dzinabin minas siba' fa akluhu haram. Semua binatang yang memiliki taring dari jenis binatang buas maka memakannya haram, kata Nabi. Lafaz ini jelas, tetapi ulama membahas ruang lingkup bahasa Nabi ini beda pendapat. Kita runut saja bahasa hadis ini, Bapak dan Ibu. Kata Imam Sun'ani, dallal hadisu ala tahrimi ma lahu nabun minas siba' al-hayawanat. Wan nab as-sinnu khalfar rubaiyah kama fil qamus. Was saba' huwa al-muftaris minal hayawan. Hadis ini menunjukkan pengharaman binatang yang memiliki taring kalau dia buas. Taring itu sudah sama kita ketahui, gigi panjang, di belakang gigi atau geraham dan ampe. Itu standar kita manusia. Kita kan manusia juga bertaring. Cuma taring kita tidak seperti taring binatang. Jadi kalau pakai bahasa itu, Pak Ibu, makan manusia haram. Oh gitu, manusia bertaring. Ya kan? Jadi jangan berkau dulu kesimpulan boleh makan manusia. Makan manusia haram. Yang dimaksud dengan kata siba adalah hewan buas. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kata buas ini ulama beda pendapat memahaminya. Imam Abu Hanifah, ini kan Imam Mujtahid ya. Imam Mujtahid itu level tertinggi dari ulama. Jadi, kamu kan disebut alim kok, ulama ya. Tapi tidak sampai ke ijtihad, di bawahnya. Mau masih berguru gitu, mau ikut Imam Syafi'i secara umum. Tapi kadang pindah mazhab juga ketika kita pandang mazhab lain lebih kuat. Kata Abu Hanifah rahimahullah, kullu ma akalal lahma fahuwa sabu'. Segalonan ma makan daging dari binatang, maka itu masuk kategori buas. Nah, ini standar Imam Abu Hanifah. Jadi asal makan daging, bertaring dia makan daging, maka binatang itu dipahami buas. Berarti binatang tersebut haram dimakan. Apa pemahaman ini Bapak dan Ibu? Kalau binatang itu bertaring, tidak makan daging, menurut Abu Hanifah, tidak haram. Maka pemahaman Imam Abu Hanifah di sini membuka ruang halal beberapa jenis binatang. Ambil contoh, tupai bertaring tidak? Makan daging tidak? Nah, maka menurut Imam Abu Hanifah, tupai halal. Jadi kok aduh, besok kok Pak Ibu pergi ke ladang membawa senapang gitu, tapi pelurunya harus peluru runcing. Begini ujung peluru gitu. Bismillahirrahmanirrahim, tembak tupai jatuh mati. Kulitilah, masaklah. Halal menurut pemahaman Imam Abu Hanifah. Karena menurut beliau tidak masuk kategori buas. Kenapa? Buas menurut beliau adalah makan daging. Kita lanjut contoh. Di bahasa Indonesia, mengambil bahasa Jawa, kalong. Di bahasa Jawa, kaluang. Bertaring tidak? Makan daging tidak? Kalong terbagi dua. Ada yang namanya kelelawar vampir. Itu ganas menyerang manusia bisa, menghisap darah bisa. Maka yang seperti itu menurut Abu Hanifah haram. Kalau yang makan buah tidak nyerang manusia, tidak menghisap darah, maka halal. Kenapa? Karena taringnya tidak buas. Standar buas tadi makan daging. Berarti kelelawar atau kalong yang makan buah halal menurut Abu Hanifah rahimahullah. Maka Bapak Ibu, ini buka jalan medis sebenarnya. Karena dari masyarakat kan sudah umum kita dengar, hati keluang tuh ube asma, sesak angok gitu. Nah, tinggal lagi caranya harus islami, yaitu kok dicakau atau ditembak dengan peluru runcing, nembaknya bismillahirrahmanirrahim, maka mati dia, boleh kuliti masak. Hatinya jadi ube gitu. Dagingnya pun halal gitu. Nah, dulu cerita corona kan dari Sinan kan. Oh, di Wuhan segalonya juga ada orang termasuk yang tadi gitu. Dari sudut pandang hukum Islam, dirinci itu, tidak semua kelelawar halal, dipulangkan dulu kepada ganas atau tidak ganasnya dia. Wa qala Syafi'i, yahrumu minas siba ma ya'du 'alan nas. Yang haram dari binatang buas itu standarnya lebih ringan lagi, yaitu menyerang manusia. Artinya pemahaman beliau, walaupun dia makan daging tapi tidak menyerang manusia, menurut Imam Syafi'i tidak haram. Maka semakin lapang, itu yang tadi kita bahas, semakin lapang ruang halal. Kenapa? Karena memang pemahaman umum ulama fikih Bapak dan Ibu,
Nan haram tuh saketek, sehingga jalian ya Allah. Nan halal tuh banyak, sehingga tidak perlu dirinci. Gitu. Asa di luar nan haram berarti halal. Termasuk bahasan ini. Maka ruang lingkup ulama memahami hadis ini memberi kelapangan bagi kita. Ambo pribadi, walaupun belajarnya kita di Al-Azhar ikut Imam Syafi'i, tapi ambo dengan fikih perbandingan, fikih muqaranah, cenderung lapang di sini ngambil pemahaman Abu Hanifah yang lebih hati-hati. Di Abu Hanifah kan kalau makan daging haram. Kalau di Imam Syafi'i, tidak cuma makan daging, harus nyerang manusia. Maka nan haram, harimau, singa, serigala, apa lagi? Beruang, itu kan nyerang manusia, karena juga gadang. Termasuk baru. Itu kalau nan badan gadang gitu, jo anak-anak hati-hati. Nyo kaca. Berarti baru menurut menurut Imam Syafi'i haram. Nah, ulang baru kalau jawaban tapi Abu Hanifah, anaknya makan. Nah, ternyata di sini kan jenis mereka macam-macam. Ada yang hanya makan buah, ada yang memang makan daging. Ada yang kayak babon itu kan makan daging. Sampai Wak lihat di video-video media sosial YouTube diantaranya ada babon dan memakan anak singo bagai itu. Berarti itu kalau dipulangkan kepada bahasa hati-hati Imam Abu Hanifah rahimahullah berarti dia haram. Bahasa Syafi'i nyerang manusia. Nah, termasuk ambo pernah ngaji di Mushola Uswatun Hasanah kompleks Semen Padang atau Genteng gitu. Di situ kata karyawan banyak karo. Itu kalau anak-anak hati-hati. Karo itu berani nyerang. Dia nyerang itu mengukur gadang fisik. Kalau orang gadang ini siku enggak berani, tapi kalau nyerami ya kaja. Anak-anak yang ditakutkan kata mereka. Jadi dari sudut pandang ini berarti dengan unsur nyerang manusia menurut Imam Syafi'i berarti karo aja baru haram. Nah, kalau menurut Abu Hanifah, standarnya tidak itu, makan dagingnya. Kalau karo tidak makan daging, berarti halal. Maka Bapak dan Ibu, kalau mau hati-hati, berarti pendapat ini kita ambil dua-duanya. Nyerang manusia haram, makan daging haram. Kita ambil contoh satu lagi, gajah. Gajah makan daging tidak? Nyerang manusia kira-kira tidak? Nah, itu dia. Berarti dari sudut pandang Imam Syafi'i, gajah haram. Kenapa? Dia basawa gading, tetapi sebenarnya itu kan taring, sampai panjang keluar. Maka dari sudut pandang ini, gajah tidak halal. Jadi, cara Syafi'inya haram, cara Abu Hanifah tidak haram. Maka Bapak dan Ibu, fatwa-fatwa ini sebenarnya bisa awak ambil lapang jo sampai tadi gitu. Kalau awak di kondisi sulit dirimu, tidak ada anak kena makan, sobok gajah kadang gitu. Keroyok saja. Niat berburu menumbangkannya gitu. Kalau lebih berhasil tuh di KB gajah kok dibawa pisau panjang di dabi kan gitu. Nah, makan gajah. Kenapa? Dari sudut pandang pemahaman Abu Hanifah karena dia tidak makan daging, berarti gajah halal. Nah, ini pemahaman ulama terhadap hadis lapang sampingnya berbeda, ini lapang bagi umat. Tinggal balik ke selero masing-masing. Tetapi ini menjadi ruang yang lapang soal halal haramnya makanan.